Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lafaz basmalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke ada materi yang pertama, apa? Materi tentang fenomena kuantum. Di dalam fenomena kuantum ini sendiri, dia akan berbicara dengan yang namanya kuanta. Kuanta atau kuantum itu berbicara tentang ada yang namanya cahaya. Jadi di dalam cahaya itu akan kalian dengar ada peristiwa yang namanya radiasi. Di dalam peristiwa radiasi, kita juga akan ada yang namanya radiasi elektromagnetik. Nah, kebetulan kalau kita Islam ini udah dijelaskan kalau di dalam Al-Quran itu tentang radiasi elektromagnetik, itu ada di surat An-Nur ayat 35. Katanya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Ada kata-kata cahaya. Cahaya itu yang menyatakan bahwa ada kata radiasi atau penyinaran. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas Allah. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Oke. Jadi kalau di dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa ada kata-kata cahaya. Nah, kalau kita bahas dalam fisikanya, cahaya itu sendiri kan ada kata-kata radiasi tadi ya. Oke, radiasi itu sendiri kalau kita lihat ini kan berhubungan dengan objek-objek yang ada di alam semesta. Baik itu ada objek yang paling kecil, ada objek yang paling besar. Oke. Nah, kalau dalam radiasi itu nanti kalau benda itu nanti kan ada benda yang berbanyak banyak warna atau biasa dikenal dengan ini namanya mejiku hibiniu. Nah, selain itu ada warna inti, tadi yang namanya warna putih dan warna hitam. Kalau warna putih sifatnya itu memantulkan cahaya. Nah, kalau dia benda hitam ini menyerap cahaya. Nah, artinya dia kalau dia benda hitam bukan hanya cahayanya saja yang diserap, tapi dia juga menyerap yang namanya energi. Oke. Nah, di dalam radiasi benda hitam, jadi ingatin ada kata-kata radiasi atau nama lain itu adalah pancaran atau dipancarkan. Nah, nanti akan ada yang namanya energi yang dipancarkan itu sebesar, boleh nanti lambangnya W, Q, atau E juga boleh. Yang penting itu satuannya adalah joule atau kalor. Biasanya dominannya kalau energi itu adalah joule. Jadi boleh E, boleh W, boleh Q. Bisa dirumuskan dengan ada E kecil, tau ini adalah konstanta Stefan Boltzmann, dan ini ada T pangkat 4, ini adalah suhu, A ini adalah luas penampang, T ini adalah waktu. Oke, terus di dalam radiasi benda hitam ini sendiri, tadi kan udah dicetuskan bahwa objek yang paling besar itu, misal kita anggap adalah bintang atau matahari, itu akan mempunyai cahaya masing-masing. Di mana cahaya itu sendiri akan menimbulkan yang namanya suhu dalam setiap sebuah bintang. Nah, nanti bisa dirumuskan, boleh nanti lambangnya itu B, boleh C, atau boleh juga R. Banyak yang namanya pergeseran W ini sendiri. Ini ada lambda maksimum kali dengan T. Oke, yang kata bawah tadi, Q itu atau W tadi itu adalah panas atau energi, satuannya joule. Yang T tadi konstanta Stefan Boltzmann, nilainya itu 5,6710 pangkat min 8. Terus untuk E itu adalah emisivitas. Kalau dia hitam sempurna, maka E-nya adalah 1. Dan ini adalah lambda tadi, panjang gelombang itu satuannya meter. Kalau T itu satuannya adalah Kelvin. Untuk C atau B atau boleh juga R itu konstanta Wien 2,910 pangkat min 3. Oke, ini untuk contoh grafik dari suatu bintang. Ini ada kayak bintang putih atau banyak lagi bintang-bintang yang lainnya. Oke. Dan biasanya ini ada suhu-suhu dari setiap bintang bisa ditentukan dengan yang namanya pergeseran Wien. Makanya nanti
Kalau sebuah bintang ini bisa diketahui berapa suhu dari suatu bintang dari sifat pergeseran wind ini sendiri. Oke. Nah, kan itu ada kata-kata radiasi, berarti dia ada yang namanya cahaya. Atau kalau kita kenal dengan yang namanya foton, atau juga boleh kuanta atau kuantum. Nah, cahaya juga sama, dia juga nanti akan ada yang namanya energi. Energi cahaya yang dihasilkan itu adalah E sama dengan NHF. N itu adalah jumlah foton, H itu konstanta, F itu adalah frekuensi, C itu C kecil ini seharusnya itu adalah kecepatan cahaya, lambda itu adalah panjang gelombang. Jadi kalau C kecil itu nilainya adalah 6, konstanta Planck. H tadi nilainya itu adalah 6,63 10 pangkat min 34. Kalau C kecil itu kecepatan cahaya 3 10 pangkat 8. Oke, jadi yang meneliti kalau di dalam cahaya ini sendiri itu adalah Planck. Yang lebih ditanjaukan sebenarnya masih banyak lagi peneliti-peneliti yang lainnya. Oke, dan ingatin bahwa frekuensi itu adalah C per lambda. Oke, ada cahaya, maka nanti akan kita peneliti di dalam cahaya ini sendiri diteruskan selanjutnya dengan yang namanya de Broglie. Di dalam de Broglie nanti akan kita kenal ada yang namanya panjang gelombang de Broglie lambda, H itu konstanta Planck tadi, P itu adalah momentum, M itu adalah massa, V itu adalah kecepatan. Ini de Broglie. Oke. Nah, dari radiasi ini sendiri nanti akan kita aplikasikan, salah satunya itu akan ada yang namanya efek fotolistrik. Sebenarnya nanti dia ada beberapa, ada efek fotolistrik, ada efek campuran atau efek Compton, juga ada lagi produksi pasangan, dan ada juga sinar katode. Itu untuk aplikasi dalam fenomena kuantum ini sendiri. Kita ambil, ini ada yang namanya efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini sendiri, ini ada kata-kata foto. Foto itu artinya cahaya. Listrik itu berarti ada energinya, energi listrik. Boleh nanti energi gerak, sama ya. Kalau misalnya nanti mau dirumuskan, itu energi dalam efek fotolistrik itu adalah EK sama dengan E dikurang dengan E0. Nah, untuk E0 ini menyatakan energi suatu benda, logam, atau energi ambang. Kalau E ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu cahaya. Bisa itu cahaya merah, biru, ungu. Pokoknya ini adalah energi cahaya. Energi kinetik ini adalah energi maksimumnya. Oke, dimana kalau misalnya kita rumuskan, kalau energi kinetik itu kan umumnya itu standarnya setengah mv kuadrat. Atau kalau dia berhubungan dengan kata-kata listrik, boleh juga dengan Q kali V. Q itu muatan, V itu adalah potensial. Untuk E atau E0, ini bisa dirumuskan dengan HF. Jadi kalau di E0 jadinya HF0. Nah, atau boleh juga HC per lambda. Tapi kalau di E0, maka jadinya HC per lambda. Untuk sistem daripada efek fotolistrik ini bisa dilihat dari gambar. Jadi ada misalnya ada cahaya biru yang masuk dalam suatu sistem. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk contohnya itu yang paling simpel itu adalah panel surya. Jadi ada sinar cahaya yang diserap ke dalam panel surya. Terus nanti akan melewati suatu panel, terus nanti akan digerakkan. Nah, di sini menimbulkan yang namanya energi listrik. Energi listrik nanti bisa disalurkan ke dalam baterai. Oke, itu untuk contohnya. Oke. Terus nanti ada juga yang namanya efek Compton. Efek Compton itu atau hamburan atau pecahan bisa nanti dirumuskan dengan ada lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C 1 dikurang cos theta. Jadi lambda aksen ini menyatakan panjang gelombang setelah tumpukan. Kalau lambda ini panjang gelombang sebelum tumpukan. M0 ini adalah massa elektron, nilainya itu 9,1 10 pangkat min 31. Dan ini ada H tadi adalah konstanta Planck yang nilainya tadi 6,63 10 pangkat min 34. Yang C adalah kecepatan cahaya 3 10 pangkat min 8. Dan theta ini adalah sudut yang terbentuk antar
foton atau elektron yang dihamburkan. Ini yang ada yang namanya theta, boleh juga gamma, boleh juga besi, terserah. Itu yang penting sudutnya terbentuk. Oke, itu saja.